Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? I hope you are okay. Today, we are going to learn about analytical exposition text. Hari ini, kita akan belajar tentang teks eksposisi analisis. What is analytical exposition text? Apa sih teks eksposisi analisis? Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's opinion on phenomena or issue. It is a type of argumentative text. Jadi, teks ini adalah teks yang menguraikan tentang pendapat-pendapat penulis terhadap kejadian-kejadian atau terhadap isu-isu. Teks eksposisi analisis termasuk what is that argument social function. Kenapa? Apa sih fungsi sosial? Karena atau isinya apa adalah memberikan pendapat penulis terhadap dari kejadian. Eksposisi analisis adalah is to persuade the readers that the phenomena or issue are important or worth it to be discussed. Tujuan atau fungsi sosial adalah untuk meyakinkan para pembaca bahwa kejadian-kejadian atau isu-isu tersebut penting untuk dibahas. Ketika kita ingin membuat teks eksposisi analisis, maka kita perlu mengikuti generic structure atau struktur umum. Berikut ini adalah generic structure dari analytical exposition text. Yang pertama adalah introduction or thesis. Biasanya ditemukan pada paragraf pertama. Introduction or thesis is introduction the topic and indicating the writer position. Isinya adalah memperkenalkan topik yang akan dibahas dan menandakan si penulis. Menandakan si penulis maksudnya adalah apakah si penulis setuju atau tidak setuju terhadap topik tersebut. Yang kedua adalah argument atau body. Body or argument is explaining the argument to support the writer. Jadi di sini penulis menuliskan argumen atau pendapat-pendapatnya untuk mendukung posisi tersebut. Contohnya, kalau penulis setuju terhadap topik tersebut, maka si penulis di bagian ini memberikan alasan dengan menjabarkan pendapat-pendapatnya. Kenapa dia setuju, kenapa dia tidak setuju. Dan kita bisa memasukkan fakta, data, ataupun contoh-contoh di pendapat kita agar pembaca semakin yakin bahwa topik tersebut memang penting untuk dibahas. Body atau argument biasanya terdapat pada paragraf 2, 3, dan seterusnya. Tergantung seberapa banyak penulis itu menuliskan pendapat-pendapatnya. Dan yang ketiga adalah conclusion atau reiteration. The function is to restate the writer position. Yang ketiga adalah conclusion atau kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menyatakan kembali posisi si penulis atau menegaskan kembali setuju atau tidak setuju si penulis terhadap topik yang dibahas tersebut. Bagian ini selalu terletak di akhir paragraf dan menjadi paragraf penutup. Berikut ini adalah contoh dari teks analytical exposition. Mari kita baca dan tentukan generic structure-nya. In this modern era, there are a lot of people who still can speak English. Actually, there are many benefits of learning English. Here are 2 reasons why it is important. First, English open new career opportunities. These days, many companies need employees who can communicate with clients from around the world. Usually, it means someone who can speak English because English is an international language. Being a bilingual person, you can get the opportunity to work in a global company. Second,
English test can get you into school, you probably already know English tests, such as TOEFL and IELTS. If you learn English well enough to pass English tests like TOEFL, you can study in English language university across the global. Also, you are not going to study abroad. Learning English can help you in making the thesis because there are a lot of such use English language. There are indeed many other benefits of learning the English language, but the two reasons above help us to believe that English is important for our life, and by learning English language we can communicate with many people from other countries. Sekarang mari kita tentukan generic structure-nya. Paragraf 1 adalah introduction or thesis, karena isinya adalah tentang memperkenalkan topik tersebut, yaitu tentang keuntungan belajar bahasa Inggris. Yang kedua, si penulis setuju bahwa bahasa Inggris itu penting. Paragraf kedua adalah body atau argument. Isinya adalah tentang argumen-argumen atau pendapat si penulis. Di teks ini, si penulis menjabarkan pendapat atau kenapa bahasa Inggris itu penting. Yang pertama, menurut dia penting karena dapat membuka kesempatan karir baru. Dia mengemukakan alasannya berdasarkan fakta sekarang ini, bahwa banyak perusahaan membutuhkan orang-orang yang pintar berbahasa Inggris. Dan yang ketiga, juga masih tentang body atau argument. Di paragraf yang ketiga ini, isinya adalah tentang argumen atau pendapat si penulis kenapa bahasa Inggris itu penting. Menurut dia, di paragraf ini, bahasa Inggris itu penting karena dengan belajar bahasa Inggris, kalian dapat masuk ke kampus-kampus di luar negeri. Dan yang terakhir adalah paragraf tentang conclusion atau reiteration. Isinya adalah tentang kesimpulan. Dari kesimpulannya adalah penulis yakin dan setuju bahwa memang bahasa Inggris itu penting. Next, kita akan belajar tentang language feature dari analytical exposition atau unsur kebahasaan analytical text exposition. Ada 4 language feature analytical exposition text, yakni yang pertama, using internal conjunction is elaborating and exercising steps in an argument. Contohnya, first, second, next, finally. Yang kedua adalah using causal conjunction, sebab akibat, or the cause of an event. Example, also, as a result, because, so, due to. And yang ketiga adalah using constructive conjunction, yakni kata yang menghubungkan dua kalimat kontra. Contohnya, but, however, and nevertheless. Yang keempat atau yang terakhir adalah using simple present tense, yakni menggunakan verb 1. Example, many companies needs employees. Di sini ada kata needs, yakni verb 1. Kita fokus pada kata needs karena needs termasuk dalam verb 1. Demikian video yang dapat saya sampaikan tentang analytical exposition. Thank you for watching.